Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, guru cerdas. Ya, ketemu lagi bareng guru gawah di sini. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait bagaimana sih cara mengisi e-kinerja tahun 2023. Nah, di sini diinfokan bahwa silakan login dengan user MySabka ya. Nah, setiap guru, setiap ASN harus atau wajib mengisi e-kinerja ini. Nah, setiap ASN pasti memiliki user MySabka. Silakan login ya dengan menggunakan akun MySabkanya. Nah, di sini username-nya menggunakan NIP ya. Nah, kemudian passwordnya bisa disesuaikan di akun MySabkanya ya. Nah, apabila Bapak Ibu guru cerdas lupa terkait uh, passwordnya ya, bisa menghubungi BKD masing-masing. Nah, oke. Kali ini saya akan fokus terkait bagaimana cara pengisian untuk akun kepala sekolah ya. Di next video saya akan membuat bagaimana untuk mengisi akun guru. Oke, kita langsung aja sign ya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan pertama ya. Di sini ada daftar SKP, kemudian ada buku panduan. Apabila mau butuh butuh panduan ya bisa di-download aja ini. Kemudian ada profil SKP, tim kerja. Nah, di sini ada petunjuk juga ya. Jadi tidak perlu susah-susah ya untuk mengerjakan e-kinerja ini. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita klik profil, kemudian kita cek data-data di sini. Apabila masih belum sesuai, bisa kita sesuaikan dengan edit profil ya. Nah, apabila di sini sudah sesuai, misalnya unit kerjanya sudah sesuai, kemudian jabatannya, kemudian golongan ruangnya sudah sesuai, tinggal kita klik OK. Kemudian kita klik data atasan. Nah, ini data atasan ini masih kosong ya. Data atasan masih kosong. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus klik yang ini, klaim pimpinan unit kerja ya. Nah, ini ada yang warna hijau ya. Kita tinggal klik aja yang ini, klaim pimpinan unit kerja. Nah, apabila sudah seperti ini, tinggal kita cek aja data atasannya. Wah, ya sudah muncul ya. Di sini adalah misalnya namanya di sini Pak Bambang Siswanto, jabatannya Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Nah, beliau ini adalah atasan dari kepala sekolah yang bersangkutan ini ya. Kemudian list pegawai satuan unit kerja. Nah, di sini sudah muncul Bapak Jamuhur ini sebagai pimpinan di SDN tempat bertugas tadi ya. Kemudian di sini ada list pegawai bawahan beliau juga ya. Nah, oke. Kalau sampai sini tidak ada masalah, kita langsung aja menuju ke SKP. Nah, ini masih kosong ya. Nah, selanjutnya kita harus menambahkan SKP dengan klik tambah SKP di pojok kanan. Nah, seperti ini ya. Periode awalnya di sini ada DD, MY. Di sini D, Mon, dan Year ya. Jangan sampai salah. Di sini kita masukkan tanggal 1 bulan 1 tahun 2023. Kemudian periode akhirnya tanggal 31 bulan 12 tahun 2023. Nah, pendekatan ini setiap daerah memiliki kesepakatan masing-masing ya. Nah, kalau di tempat saya kesepakatannya menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Kita tinggal pilih aja. Apabila sudah tinggal kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada periode, ada pendekatan, kemudian statusnya. Nah, di sini masih draft ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita klik detail SKP. Nah, ini tampilannya ya. Status SKP-nya masih draft, kemudian ada tambah RHK, lihat matriks, cetak, dan ajukan SKP. Nah, semua ini akan berguna jika kita sudah selesai ya. Yang ini ajukan SKP kalau misalnya kita sudah selesai melakukan mengisi SKP-nya apa saja ya. Nah, di sini karena sudah berisi, saya hapus dulu ya supaya bisa menjelaskan dari awal ya. Oke, kita hapus dulu supaya teman-teman guru cerdas semua bisa membuat SKP-nya dengan baik dan benar ya. Oke, seperti ini.
masih kosongan ya. Kosongan karena yang tadi kita belum tahu apakah benar atau tidak. Sekarang kita buat ya yang paling benarnya. Oke. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah tambah RHK. Nah, klasifikasi RHK. Nah, ini saya kasih penjelasan sedikit. Ada pilihannya organisasi dan individu. Kalau di sini, kalau organisasi, RHK atau RHK yang akan dibuat ini akan tertaut di organisasi. Apabila nantinya kepala sekolah yang bersangkutan ini di tengah perjalanan tahun, beliau itu pindah misalnya. Di bulan sekarang sedang bertugas, kemudian di bulan Agustus beliau itu pindah. Nah, otomatis RHK-nya tetap ada di organisasi atau di SDN tempat bertugas ya, seperti itu. Nah, kalau individu nanti akan dibawa ke tempat tugas di mana yang tempat tugas barunya ya. Nah, oleh sebab itu kita pilih yang organisasi. Nah, kemudian unit kerja ya tinggal kita pilih aja ya. Jenis RHK-nya pilih yang utama ya. Nah, di sini rencana hasil kerja ini yang harus kita isi manual. Nah, setiap sekolah memiliki kebijakan untuk membuat RHK sesuai dengan visi dan tujuan dari sekolah masing-masing. Nah, sebagai contoh, saya di sini ada memiliki draft RHK yang nantinya akan bisa digunakan ya. Ini sudah sesuai dengan sekolah yang saya buat ini ya. Nah, contohnya di sini ya, rencana hasil kerjanya. Nah, jadi gini, saran saya silahkan teman-teman semua membuat draft dulu agar pada saat pengisiannya mudah. Tinggal kita copy paste aja ya. Nah, misalnya ini, RHK 1, dokumen rencana program kerja kepala sekolah dalam hal manajerial, kewirausahaan, supervisi, guru dan teknik dalam menyelenggarakan dan pengelolaan sekolah. Kita copy aja, kita bawa ke sini, kita paste di sini ya. Kemudian penugasan dari, karena atasan saya, atasan kepala sekolah saya adalah kepala bidang PK, kita tinggal masukkan aja kepala bidang PK. Kalau sudah tinggal kita klik OK. Gitu ya. Oke, satu RHK udah hampir jadi. Kemudian selanjutnya kita tambah indikator. Nah, indikator ini harus secara kuantitatif, kualitatif, dan kita lihat dari sudut pandang waktu pencapaiannya ya. Oke, yang pertama, indikator yang pertama. Secara kuantitas, kita tinggal klik aja yang ada di sini ya. Nah, ini udah sesuai draftnya ya. Kemudian kita paste, kemudian targetnya. Nah, kalau secara kuantitatif, otomatis kalau misalnya di sini kita baca nih, jumlah dokumen rencana program kerja, kan proker ya, berarti hanya satu dokumen dalam 1 tahun. Perspektifnya, penguatan internal ya, pastikan ini. Kemudian kita klik OK. Baik, secara kuantitatif sudah, kemudian yang kedua secara kualitatif. Nah, di sini udah ada target-targetnya ya. Jadi kita tidak perlu bingung lagi. Oleh sebab itu, saran saya silahkan buat draft dari awal. Kemudian targetnya terserah ini mau berapa, mau 90%, mau 98%, 95%, tergantung kepala sekolahnya masing-masing ya. Nah, kalau saya di sini saya coba 90% ya. Kemudian sama perspektifnya penguatan internal. Oke. Kemudian yang ketiga, ini ya, indikatornya terkait waktunya ya, terkait waktu penyelesaiannya. Kita copy paste aja di sini, kemudian berapa lama kita akan mengerjakan ceritanya. Oke, misalnya 1 bulan. Oke, bisa ya, seperti ini perspektifnya, penguatan internal. Baik, sudah jadi nih. Sudah jadi satu RHK terkait RHK rencana pembuatan rencana program kerja ya. Sudah jadi nih satu RHK. Nah, terus gimana cara membuat RHK selanjutnya? Tinggal ke atas tambah RHK. Cara mengisinya sama seperti yang tadi ya. Kita pilih dulu organisasi, kemudian unit kerjanya, kemudian jenis RHK-nya pastikan utama. Nah, kemudian RHK-nya.
tinggal kita geser aja ya. Di sini kan tadi RHK 1 ya, atau rencana hasil kerja 1. Tinggal kita geser aja di sini. Rencana hasil kerja 2. Nah, rencana hasil kerja 2 ini adalah dokumen pelaksanaan program kerja. Tadi kan rencananya saja ya. Nah, kalau ini pelaksanaan dari program kerja tersebut. Penugasan dari kepala bidang PK. Mudah saja ya, tinggal kita klik OK. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, sudah jadi. Hampir jadi ya, yang kedua hampir jadi. Kemudian selanjutnya apa? Ya, betul sekali, tambah indikator. Sesuai dengan yang ada di sini. Boleh. Boleh disesuaikan atau mau ngikutin boleh ya. Ini kuantitasnya kira-kira kalau misalnya pelaksanaan program kerja itu berapa dokumen gitu tagihannya. Kita kan mengerjakannya selama 12 bulan ya, 1 tahun. Oke, 12 dokumen tagihannya, jadi kita akan upload 1 dokumen per tahun. Kemudian perspektifnya penguatan internal. Nah, sudah sama selanjutnya untuk secara kualitas. Kira-kira pencapaian kita berapa persen kayak gitu. Yang kita janjikan kepada atasan kita kayak gitu. Nah, gini ya, penguatan internal. Misalnya target kita 90% secara kualitatif ya. Kemudian ini secara waktunya ya. Kira-kira dalam pelaksanaan program kerja itu berapa lama kita akan menyelesaikannya. Karena kita kerja dalam 1 tahun itu 12 bulan ya sudah. 12 bulan aja perspektifnya penguatan internal gitu. Ya, mudah saja. Sudah jadi, 2 RHK sudah jadi nih. Wah, gampang ya. Ternyata tidak sesulit yang dipikirkan. Kemudian tinggal kita langsung aja pilih yang selanjutnya. RHK ketiga. Tinggal kita geser aja. Oke, tinggal kita copy paste, dan copy paste saja. Tapi pastikan kita harus memahami apa yang kita paste ya. Nah, di sini adalah mohon maaf di sini laporan evaluasi ya. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan. Jadi, setelah rencana, kemudian pelaksanaan, kemudian baru laporan evaluasinya bagaimana ya. Tinggal kita klik OK saja. Nah, kita cek ke bawah. Nah, benar ya. Sudah hampir jadi ya RHK ketiganya. Tinggal sama ya, caranya sama, indikator, kemudian kita lihat secara kuantitasnya bagaimana. Kira-kira laporannya itu berapa dokumen untuk laporan. Kalau menurut saya hanya 1 dokumen ya. Laporan dari program kerjanya sudah terlaksana secara bagaimana ya. Kemudian penguatan internal, kemudian tambah indikator yang kedua secara kualitas ya. Seperti ini. Ya, kita copy, kemudian tinggal kita paste saja. Kira-kira berapa persen ya? Target kita misalnya 90%. Kemudian penguatan internal. Nah, yang ketiga apa? Oke, betul sekali waktu ya. Secara waktu. Oke, kita tinggal geser aja. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian targetnya berapa? Berapa lama kira-kira untuk mengerjakannya? 1 bulan misalnya. Karena hanya 1 dokumen, ya sudah, bisa tinggal kita klik aja. Nah, sudah 3 nih. Udah jadi 3. Nah, ada yang nanya nih, kira-kira berapa RHK yang kita akan buat untuk kepala sekolah? Nah, ini bebas. Bebas ya. Tergantung dari kepala sekolah itu sendiri ya, mau mengerjakan sesuai dengan misi atau visi dan tujuan dari kepala sekolah masing-masing ya, seperti itu. Nah, kalau mau ditambahkan boleh, misalnya caranya bagaimana? Sama, kita tinggal naik aja, tambah RHK, kemudian pilih organisasi, unit kerjanya bagaimana, jenis RHK-nya utama, rencana hasil kerjanya, misalnya kita geser ya, rencana hasil kerja keempat. Nah, ini laporan kinerja kepala sekolah, ya kan?
Misalnya seperti ini penugasannya dari kepala bidang PK. Nah, kita geser ke bawah sama seperti tadi ya. Kemudian tambah indikatornya. Kita lihat secara kuantitas ya. Nah, tinggal kita copy paste aja. Targetnya kira-kira berapa banyak ya. Kalau misalnya kita lupa, tinggal kita balik. Oh iya, ternyata satu laporan ya. Satu laporan. Misalnya seperti itu. Perspektifnya penguatan internal. Kemudian oke. Tambah indikator yang kedua. Kesesuaian laporannya. Kira-kira berapa persen kesesuaiannya ya. Tidak usah muluk-muluk, kita pakai 90% saja. Penguatan internal. Kemudian satu lagi, tambah indikator untuk waktu. Nah ini ya. Nah untuk RHK, mohon maaf ini kira-kira 1 bulan ya perspektifnya penguatan internal. Nah untuk RHK selanjutnya caranya sama saja ya, sama sekali ya, tidak ada perubahan ya, semuanya sama, tambah RHK, kemudian baru kita tambahkan indikator. Nah kita tinggal menyesuaikan dengan draft yang sudah kita buat. Nah, apabila ini sudah jadi, ya, misalnya nih, kepala sekolah misalnya sudah jadi, misalnya hanya 4 RHK misalnya yang akan dibuat dan diajukan kepada atasan ya, misalnya seperti itu. Langkah selanjutnya, kalau misalnya RHK-nya sudah jadi dan yakin benar-benar sudah jadi ya, ini untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2023. Langkah selanjutnya adalah ajukan SKP. Seperti ini ya. Nah, akan ada konfirmasi seperti ini. Pengajuan SKP. Apakah Anda yakin ingin mengajukan SKP ini? Kalau misalnya yakin, tinggal klik OK. Kalau misalnya tidak, tinggal kita close aja. Nah, perlu diketahui, kalau misalnya kita sudah mengajukan, tampilannya akan berbeda ya. Kita coba saja ya. Kita ajukan. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Klik OK. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kalau misalnya kita sudah yakin, seperti ini ya. Kita sudah berhasil mengajukan. Tinggal nanti akan ada keterangan di sini ya, status SKP-nya bagaimana. Nah, misalnya di sini SKP-nya persetujuan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ragu, misalnya kita mau memperbaiki, tinggal kita klik aja, batal ajukan SKP ya. Kayak gitu ya. Misalnya nih, ada yang kita mau perbaiki, tinggal kita klik batal ajukan SKP, kemudian ada keterangan, apakah Anda yakin membatalkan pengajuan SKP? Nah, status SKP akan kembali menjadi draft. Kita misalnya mau tambahkan ya, tadi kan baru 4, kita mau nambahkan sampai 7 atau 8, boleh. Kita batalkan, klik OK ya. Nah, seperti itu. Kurang lebih cara pengisiannya sama ya. Gimana Bapak Ibu guru cerdas? Mudah bukan? Kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, boleh deh klik atau tambahkan komentar ya. Tambahkan komentar, tanyakan, kita diskusi bersama. Oke? Saya berharap semuanya bisa mengisi Eiken ini dengan baik ya. Karena nantinya Eiken ini merupakan turunan yang akan menunjang SKP yang akan kita buat di akhir tahun. Gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya terkait pembahasan bagaimana sih cara mengisi e-kinerja untuk guru ya. Sampai jumpa. Semoga sehat selalu. Terima kasih.